Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi waffaqana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Jemaah-jemaah yang berbahagia, mari pertama-tama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Dengan rahmat dan fadl-Nya kita tetap diberikan begitu banyak nikmat lahir maupun batin. Termasuk di antaranya adalah kesehatan kita, keselamatan kita yang dibarengi dengan hidayah taufiknya yang menjadikan kita istiqomah dalam iman Islam kita, yang ditandai dengan kesiapan kita untuk beribadah, termasuk ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan sekarang ini. Salawat dan salam kita mohonkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan kita bersalawat, pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus menjaga mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berharap kita memang layak untuk menerima syafaatnya yang memberikan kita keselamatan, keterhormatan di dunia ini dan akhirat kelak, semua dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan selalu memperhatikan syariat Islam. Semua perintah-perintahnya maka perlu untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena pelaksanaan syariat itu semua adalah maslahat untuk kita semua. Dan apapun larangan syariat, maka penting perhatikan untuk benar-benar dijauhi agar kita tidak pernah melanggarnya. Karena pelanggaran apapun terhadap syariat itu berarti membawa madarat, risiko untuk pelakunya sendiri maupun keluarganya, bahkan masyarakat. Dan hanya takwa itulah yang menjadi bekal sejati dalam kehidupan sekarang, apalagi kehidupan yang akan datang di alam kubur dan alam akhirat. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr yang biasa dipahami sebagai waktu. Ada juga memahami Al-Asr adalah waktu asar, yang berarti waktu sebelum maghrib. Karena dalam waktu yang manapun, kapanpun, akan ada potensi kemungkinan kita melakukan kebaikan, ada dalam kebenaran, ada dalam kenikmatan, tetapi ada potensi pula yang sebaliknya. Allah mengingatkan adanya potensi khusran, rugi, sekaligus ada sisi lain, yaitu kebahagiaan, keberuntungan dalam hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Bila dicermati, wal asri itu bentuk qasam, sumpah. Dalam kaidah bahasa Arab, qasam atau sumpah termasuk adatut taukid yang digunakan ketika diduga ada sikap ingkar dari pendengarnya. Orang yang menjalani hidup berkemakmuran, mapan, bisa terlena dan beranggapan bahwa dia tak akan pernah terkena rugi, baik sekarang maupun yang akan datang, dalam dimensi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Karena itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang potensi merugi dalam hidup dimulai dengan taukid berupa sumpah, wal asri,
Bahkan selanjutnya diikuti dengan adat tauhid yang lain, adat pengukuhan yang lain, yaitu inna yang berarti sesungguhnya. Artinya dalam surat Al-Asr itu pada awal ayat ada dua pengukuhan, yaitu sumpah dan adat tauhid inna. Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran pembahasan tentang khusrin, merugi, dan beberapa kata yang jadi pecahannya, mustaqatnya itu terulang 61 kali. Dalam bentuk fi'il madhi khasira ada 15 kali. Dalam bentuk fi'il mudhari' yahsar 1 kali. Dalam bentuk masdar yang ada beberapa, ada khusrin, ada khusran, ada khasaran, ada tahsir, terulang 8 kali. Dalam bentuk isim fa'il pelaku terulang sebanyak 33 kali. Semua ayat yang terkait dengan khusrin tersebut semuanya berkaitan dengan kerugian hidup dalam dimensi dunia dan akhirat. Hanya ada satu ayat yang terkait dengan transaksi ekonomi, yaitu ayat yang menyatakan auful kaila wala takunu minal muhsirin. Tepati takaran, genapkan takaran, dan janganlah kamu menjadi orang yang membuat orang lain atau pihak lain rugi. Jemaah Jumat yang berbahagia, pangkal kerugian dalam hidup yang paling pokok dan perlu kita cermati adalah tiada iman, hilangnya cahaya fitrah dan hidayah yang manifestasinya ada banyak ragamnya. Antara lain adalah kafir, sama sekali mengingkari, tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dalam surat Al-Ghafir ayat 85 dinyatakan di sana, wa khasira hunalikal kafirun. Di sana, di alam akhirat kelak, orang-orang yang kafir akan merugi. Manifestasi lain adalah syirik, termasuk di dalamnya adalah mengakui ada Tuhan yang menciptakan alam, tetapi ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama membedakan antara syirik besar, yaitu beribadah kepada selain Allah, dan ada ibadah yang sudah benar tetapi karena tujuannya salah, riya, sum'ah dan seterusnya, maka amal itu terganggu oleh syirik kecil atau syirik khafi. Baik syirik besar maupun syirik kecil itu berpotensi membuat yang bersangkutan rugi. Dalam surat Az-Zumar Allah menegaskan, lain asrakta la yahbitanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu mensekutukan, kamu syirik, maka sungguh amalmu akan hancur lebur dan sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Dan termasuk yang membuat rugi adalah siapapun yang beragama selain Islam, apapun sebutannya. Allah dalam surat Ali Imran ayat 85 menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk manifestasi lain dari tidak adanya iman adalah murtad. Pernah menerima Islam kebenaran, tetapi selanjutnya apapun godaannya dia keluar dari Islam, itulah murtad. Allah dalam surat Ali Imran 149 menyatakan, wala tarataddu ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kamu murtad, berbalik menuju tungkai, maka kamu pun kalau begitu akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan selanjutnya
yang dengan tegas Al-Quran menyatakan akan menjadi faktor yang menentukan seseorang menjadi rugi adalah menjadikan setan sebagai wali, sebagai bolong, masuk dalam grup setan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 19 dinyatakan ala inna hizballah humul khasirun. Perhatikan, sungguh grup setan, kelompok setan itu orang-orang yang merugi. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa menjadikan setan sebagai wali, sebagai terkasih, sebagai bolonya di luar Allah, maka dia akan benar-benar rugi dengan serugi-ruginya. Pada kesempatan yang lain, dalam ayat lain, Allah memberikan penegasan kepada kita agar bersikap pada setan dengan menyatakan setan adalah musuh bagi kita sebagai orang yang beriman. Innas syaitana lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas. Masih ada hal lain yang akan menjadikan siapapun di antara kita bisa terjerumus dalam rugi adalah ikut bisikan nafsu yang menggoda. Berkaitan dengan nafsu, ada contoh yang fenomenal dalam Al-Quran, yaitu pembunuhan pertama dalam sejarah manusia itu terjadi karena bisikan nafsu. Dalam surat Al-Maidah ayat 30, Allah menyatakan dalam firman-Nya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Lalu nafsunya menggoda dia, menampilkan seakan-akan ada kebaikan, ada manfaat untuk membunuh saudaranya, lalu dia pun membunuhnya, maka dia menjadi orang yang merugi. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam surat Al-Asr tersebut Allah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana agar kita sebagai muslim-muslimah bisa menghindari rugi dalam hidup kita, hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Antara lain yang dibimbingkan oleh Allah adalah pertama, iman. Sebagai orang sudah beriman, penting kita untuk menjaga keimanan kita. Selama kita masih hidup, sebetulnya masih ada dinamika dalam diri kita. Iman bisa bertambah kuat, sebaliknya iman juga bisa menipis. Dan tanda menguatnya iman adalah adanya ibadah, adanya amal soleh. Dan tanda berkurangnya iman, menipisnya iman adalah banyaknya maksiat, baik dalam bentuk melanggar larangan maupun menelantarkan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua adalah amal soleh, baik amal soleh itu berupa dalam bentuk ibadah mahdoh, salat, puasa, haji, sedekah, wakaf dan seterusnya, maupun amal soleh dalam bentuk ibadah ghairu mahdoh, ibadah non ritual. Apapun aktivitas kita sehari-hari, sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu bisa menjadi ibadah bila didasari oleh iman. Kemudian memperhatikan norma-norma Islam dalam menjalaninya, dan memperhatikan pula kewajiban yang melekat ketika itu. Waktu zuhur tentu saja sholat zuhur, kerjaan ditinggalkan. Waktu asar demikian juga. Kalau memang mencari rezeki dan diberikan melimpah oleh Allah Ta'ala, ada kewajiban zakat, ada perintah untuk sedekah, maka itu pun dilakukan. Semua itu menjadi amal saleh yang akan menghindarkan kita dari merugi. Yang ketiga adalah saling wasiat, tawasau, saling kontrak, saling dukung dalam hal al-haq, kebenaran. Kebenaran yang diyakini oleh kita penting untuk dikokohkan dalam hati.
dan masing-masing perlu bagaimana saling mendukung, termasuk pengkondisian di satu lingkungan, bahkan juga penguatan oleh teman-teman bagaimana agar masing-masing dari kita bisa istiqomah dalam kebenaran yang kita pegang. Jamaah Jumat yang berbahagia, dengan ketiganya itulah Muslim sebagai pribadi, sebagai jamaah maupun jamiah, juga sebagai bangsa, insya Allah akan terhindarkan dari potensi khusran, kerugian, kebangkrutan dalam hidup. Tentu saja penting pula kita perhatikan apa yang menjadi sabda Nabi agar kita untuk selalu melakukan peningkatan kualitas diri, peningkatan amal soleh kita secara periodik bahkan setiap waktu. Karena Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, menegaskan bahwa siapapun yang hari ini ternyata sama dengan kemarin, maka dia itu sudah termasuk orang yang merugi. Tetapi kalau bisa memperbaiki diri, meningkatkan amal salehnya, meningkatkan kualitas imannya, maka hari ini menjadi hari yang lebih baik dibanding kemarin. Maka itulah orang yang beruntung. Dan yang paling celaka adalah orang yang hari ini, sekarang ini lebih buruk dibanding kemarin. Maka dalam hadis Nabi sebagai mal'unun, orang yang terkutuk, sebab sudah diberikan kesempatan umur, diberikan modal berupa potensi diri, diberikan modal harta kekayaan, mungkin juga kekuasaan, tetapi tidak bisa menggunakannya dengan baik untuk peningkatan amal solehnya, maka pantas disebut sebagai orang yang mal'un. Jamaah Jumat yang berbahagia, kiranya ini yang saya sampaikan. Semoga Allah berkenan membimbing kita, semoga kita bisa menjaga iman Islam kita dan meningkatkan amal soleh kita sesuai dengan kesempatan yang ada dan kondisi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.